pada kesempatan malam hari ini saya sudah ada nih, maksud saya itu sudah ada orang tuanya Danu dan Danunya sendiri ada di sini. Saya ingin sedikit berbincang kepada beliau ya. Saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak juga sehat, amin. Diberikan kesabaran, amin. Diberikan kekuatan, amin. Juga Danu ya, amin. Dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Amin. Saya mempunyai keyakinan Pak, bahwa yang namanya benar itu tidak akan pernah tertukar dengan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Saya Heru Santo mengucapkan sesuatu yang luar biasa kepada teman-teman semuanya, karena sampai sekarang ini teman-teman masih selalu setia untuk bagaimana bisa menerima informasi, dan mudah-mudahan saya berharap informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya tentang situasi kasus yang dikenal dengan kasus Subang. Teman-teman semuanya, seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa ATS tadinya memang memiliki dua klien ya, yaitu saudara Yoris dan saudara Danu. Dan kebetulan untuk saat ini Kang Danu sudah ada di tempat saya dan didampingi juga oleh orang tuanya. Teman-teman semuanya, seperti apa yang sudah disampaikan juga oleh pimpinan atau presiden dari ATS, yaitu Bapak Ahmad Taupan Sudirjo dan Fatner, terkait keterangan, terkait informasi bahwa saat ini Yoris itu berdasarkan permintaannya yang ditujukan kepada ATS, bahwa Yoris itu sudah mencabut kuasa terkait pendampingan dirinya ya, yang tadinya memang dikuasakan kepada ATS, dan saat ini memang Yoris bukan merupakan klien dari ATS lagi. Nah, oleh karena itu ini juga pasti menjadi sebuah tanda tanya yang besar bagi teman-teman semuanya, sebuah pertanyaan yang besar bagi teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya, dari awal saya sampaikan bahwa saya berusaha untuk bagaimana bisa memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang saya bisa tentunya, termasuk dalam rangka menyediakan atau membantu menyediakan ya, maksudnya menyediakan pengacara yang untuk mendampingi mereka berdua ini. Tetapi sekarang situasinya memang sudah berbeda teman-teman semuanya, dan itu pun menurut pendapat saya adalah hak Kang Yoris sendiri ya, untuk bagaimana bisa ngambil sikap, dan akhirnya sekarang sudah tidak didampingi sama ATS lagi. Walaupun memang secara pribadi saya juga pastilah adalah sedikit maya. Kenapa? Dan itu juga menjadi pertanyaan, dan jawaban yang sebetulnya kenapa dan seperti apa itu adalah Kang Yoris sendiri ya. Tetapi secara pribadi saya juga ya tidak ada salahnya sih. Mungkin Kang Yoris melakukan seperti ini, mungkin mereka ini, Kang Yoris ini ingin bersatu dengan papahnya, ya tidak ada masalah lah. Yang jelas pada kesempatan malam hari ini juga saya sampaikan ya, bahwa hal ini pasti menjadi pertanyaan buat teman-teman semuanya. Tetapi tidak apa-apa teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya sudah ada nih, maksud saya itu sudah ada orang tuanya Danu
dan Danunya sendiri ada di sini. Saya ingin sedikit berbincang kepada beliau ya. Selamat malam Pak. Selamat malam Kang Heri. Iya, begini Pak ya. Iya. Mungkin kita juga sudah tahu ya Pak bahwa saat ini Kang Yoris sudah tidak didampingi oleh ATS lagi, dan itu pun berdasarkan permintaan dari Kang Yoris sendiri. Iya. Dan sebetulnya itu memang haknya Kang Yoris sendiri ya, mau seperti apa dan bagaimana. Tetapi perlu Bapak ketahui bahwa secara pribadi saya juga kan tadinya memang dipinta oleh pihak keluarga. Iya benar. Lebih jelasnya Walilis ya, untuk bagaimana bisa menyediakan pengacara untuk mendampingi Yoris dan Danu kan dalam kasus yang terjadi di Subang ini. Iya. Yang posisinya saat ini samalah sebagai saksi mungkin ya Pak ya. Saksi. Nah, saat ini kan Pak memang sudah bisa dikatakan terpisah ya, karena untuk Kang Yoris sudah memiliki kuasa hukumnya sendiri ya Pak ya. Iya. Nah, yang ini saya tanyakan bagaimana dengan Bapak dalam hal ini sebagai orang tua dari Danu menanggapi hal seperti ini Pak. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman semuanya, karena kan kita tahu bahwa menurut saya Pak Taufan itu sudah luar biasa ya Pak ya, memberikan pendampingan terhadap Danu mungkin saat ini. Nah, bagaimana mungkin ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman semuanya dan juga mungkin kepada Bapak Taufan sendiri nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama orang tuanya Danu sangat berterima kasih kepada Pak Taufan dan timnya yang telah mendampingi Danu, menasihati Danu dan membimbing Danu. Hingga saat ini saya percayakan kepada Pak Taufan yang sebagai pengacaranya Danu ya. Sampai selesai kasus Subang ini. Dan mudah-mudahan nanti kesananya juga Pak Taufan memberikan lowongan pekerjaan buat Danu. Bahwa itu bakti Danu kepada Pak Taufan gitu. Iya. Bukan saya sendiri yang orang tuanya Danu yang berterima kasih ke Pak Taufan, juga saya sampaikan juga ke wawanya Danu itu juga sangat berterima kasih. Ya nggak terhingga gitu, soalnya kan nggak ada nilai dalam mendampingi Danu gitu. Bahkan Pak Taufan punya rezeki diberikan ke Danu. Ya saya suka mendoakan kepada Pak Taufan dan timnya ya diberi kesehatan, kesabaran, keikhlasan dalam mendampingi Danu. Ya juga para teman-temannya Kang Heri yang suka mendoakan Danu, saya suka baca, alhamdulillah gitu. Ya itu rasa terima kasih saya kepada teman subscribe-nya, teman-teman YouTube-nya Kang Heri itu yang selalu menasihati Danu, mendoakan Danu. Saya sangat berterima kasih. Nah, lalu ingin yang Heri tanyakan Pak, kan mungkin ya Bapak juga tahu tadi ya sudah Bapak sampaikan bahwa sampai saat ini pun Pak Taufan dan partner dan rekan masih terus setia untuk bagaimana bisa mendampingi Danu. Nah, sekarang kan bisa dikatakan Kang Yoris nih sudah berpisah dengan Danu ya. Dalam arti Yoris ini sudah bukan klien daripada ATS lagi. Intinya kan sudah bisa dikatakan sudah berpisah aja lah ya. Nah, lalu bagaimana harapan Bapak nih sekarang ke depan? Apakah memang Bapak yakin akan terus meminta kepada Pak Taufan untuk mendampingi Danu atau bagaimana gitu lebih jelasnya? Ya, saya yakinnya berharap kepada Pak Taufan untuk terus mendampingi Danu sampai ya kasus ini selesai gitu kan, sampai ya mudah-mudahan juga ya itu kan tadi memberikan lowongan pekerjaan buat Danu itu. Itu saya sangat berharap sekali sama Pak Taufan, sebab ya sudah kelihatan lah
baiknya itu Pak Topan gitu, gimana baiknya sekeluarga, orang pintar, orang soleh lah itu. Ya saya berpikir begitu Bang Pak Topan. Saya lihat dengan Danu itu sangat-sangat itu gitu, membimbing, membina, menasehati. Jadi nggak bisa diutarakan dengan kata-kata kalau kebaikan Pak Topan itu kepada Danu itu gitu. Ya saya sangat berharap sekali Pak Topan dan tim itu menangani Danu mendampingi sampai selesai perkara ini, kasus Subang. Iya. Ya teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini sangat jelas sekali ya bahwa walaupun memang saat ini Danu dan Yoris sudah bisa dikatakan pisah karena memang berbeda pengacara ya, tetapi mungkin di sini ada sebuah harapan yang harapan ini disampaikan juga, permintaan ini juga yang saya simak disampaikan juga kepada Bapak Ahmad Taufan Sudirjo selaku kuasa hukum dari Danu untuk terus bisa mendampingi untuk bisa mendampingi Danu dalam hal ini sampai kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini selesai dan pelaku mungkin bisa tertangkap ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan seperti itu, karena memang harapan kita semuanya juga kan Pak, kasus ini cepat selesai, karena mungkin besar dan kecilnya juga mengganggu pikiran ya. Terutama keluarga juga ya. Iya, dari kakak-kakaknya itu kan, kakak-kakaknya almarhum itu juga masih berpikir sampai sekarang itu kapan terungkapnya, kapan di sidang perkaranya gitu. Iya. Sampai sekarang masih berharap begitu. Dan sampai sekarang juga mungkin secara pribadi Bapak sebagai orang tuanya merasa yakin ya Pak bahwa dalam hal ini Danu tidak terlibat gitu ya. Saya seyakin-yakinnya Danu tidak terlibat. Karena dia juga dengan almarhumah itu sayang gitu. Dan juga almarhumah itu sayang sama dia. Dan kalau memang terlibat motifnya apa gitu kan? Iya. Dia kan sebetulnya juga ketergantungan sama almarhumah itu. Ketergantungan gini, apabila disuruh kan ada imbal baliknya, ngasih duit ke Danu buat rokok Danu gitu. Makanya dia sangat sayang sama almarhumah, terutama Ibu Tuti itu sering nasihati dia, sering kalau ada rezeki dikasih, sering juga dia kalau kemana-mana diajak gitu. Jadi kan ya motifnya apa Danu? Membunuh kedua orang itu gitu. Nah, lalu apa yang disampaikan oleh Bapak jelas ya Pak. Pada dasarnya yang pertama mungkin Bapak juga tetap yakin ya dengan anak Bapak bahwa Danu tidak bersalah ya Pak ya. Terus yang keduanya mungkin pada kesempatan malam hari ini juga istilahnya Bapak ingin menyampaikan permohonan lah ya kepada Pak Topan untuk terus bisa mendampingi Danu sampai selesai ya. Nah ya. Nah itulah teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan malam ini itu yang disampaikan oleh papanya Danu. Nah sekarang saya juga akan menanyakan sedikit kepada Danu nih. Kang Danu, bagaimana nih, apakah sampai saat ini terus waktu dari mulai didampingi sama Pak Topan, perasaan Danu seperti apa, dan sebetulnya sosok Pak Topan di mata Danu itu seperti apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di mata Danu, Pak Topan itu adalah luar biasa lah gitu. Pengorbanannya hingga saat ini gitu tidak terbalaskan lah gitu. Mendampingi Danu, suka menasihati Danu juga gitu kan. Ya banyak lah gitu, sering komunikasi lah sama Danu gitu. Gitu saja gitu. Untuk mengarahkan sesuatu yang baik gitu. Iya betul. Nah,
Jadi mungkin gini ya Kang Danu ya. Mungkin Pak Topan juga kan tidak minta apa-apa ya. Betul. Jadi Pak Topan juga hanya minta Danu untuk konsekuen. Betul. Danu juga untuk bisa memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang Danu tahu. Untuk memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan, kan seperti itu ya. Iya, betul. Udah. Ya teman-teman, pada kesempatan malam hari ini itulah yang saya bicarakan ya, dalam hal ini dengan papahnya Danu, ya orang tuanya Danu ya, dan juga Danu sendiri. Sekali lagi kesimpulannya, walaupun memang sudah terpisah dengan Kang Yoris, orang tua Danu itu tetap ingin minta didampingi oleh Bapak Ahmad Taufan Sudirjo untuk dapat mendampingi anaknya yaitu Danu. Dan mudah-mudahan saya yakin Bapak Taufan Sudirjo juga menonton, mudah-mudahan ini menjadi catatan buat Pak Taufan juga ya, sehingga sedianya Pak Taufan untuk dapat mengabulkan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari orang tua Danu. Dan mungkin pada kesempatan malam hari ini saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport saya dalam hal ini juga Danu ya, dalam kasus yang terjadi di Subang ini. Mudah-mudahan kita berharap semuanya kasus yang terjadi di Subang ini cepat selesai, pelakunya juga cepat diketemukan. Jadi supaya kitanya lebih enak, karena saya juga merasa Pak bahwa yang namanya hidup itu kan tetap harus berjalan ya Pak ya. Iya. Jadi dengan adanya kasus ini juga saya melihat Danu juga tidak bisa fokus bekerja atau bagaimana, kan seperti itu ya Pak ya. Iya, saya sendiri juga kan sering keluar Subang gitu ke Jakarta. Tapi kan dengan adanya kasus ini saya Was-was masih kemana, nanti takut ada panggilan lagi, tanggung gitu. Iya. Takut nanti si Danu juga itu kan harus ya, dengan kasus belum kelar begini kan, jadi saya juga belum bisa bebas luas pergi kemana gitu, nggak bisa jauh dari Subang aja gitu. Iya. Iya, dengan belum terungkapnya kasus ini gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Apa yang Bapak sampaikan pada dasarnya sudah jelas. Intinya Bapak memberikan sepenuhnya ya kepada Pak Topan dalam hal ini dari ATS ya, untuk terus bisa mendampingi Danu ya Pak ya. Iya. Dan saya juga berdoa mudah-mudahan Bapak juga sehat, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan juga Danu ya dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Saya mempunyai keyakinan Pak bahwa yang namanya benar itu tidak akan pernah tertukar dengan salah. Mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga apa yang menjadi cita dan harapan kita ini, termasuk menjadi keinginan kita untuk kasus yang terjadi di Subang ini juga dapat diberikan kemudahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya Pak ya. Dalam arti pihak kepolisian, wabil khusus penyidik diberikan kemudahan ya Pak, diberikan kelancaran, diberikan petunjuk, diberikan jalan untuk bagaimana kasus yang terjadi di Subang ini bisa terungkap dan pelakunya bisa ditemukan dan mendapatkan hukum yang setimpal, yang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Demikian teman-teman semuanya, saya akan selalu mengajak kepada teman-teman semuanya, marilah kita berkarya nyata sebagai bentuk peduli kita pada sesama. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangruwa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat.